Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Daryl di channel Brain Family. Kali ini kita akan membahas lagi guys tentang bisnis online ya. Kita lebih fokus ke Tokopedia. Jadi ada satu topik yang saat ini saya akan bahas, yaitu bagaimana cara mengubah nama toko atau domain toko di Tokopedia. Oke guys, buat teman-teman semua yang menonton video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga jangan lupa untuk klik subscribe-nya guys, karena di video-video saya nantinya akan memberikan beberapa tips, saya akan memberikan beberapa informasi yang mungkin dapat bermanfaat untuk kita semua bagi seller ya, khususnya seller-seller yang bermain di Tokopedia. Dan terlebih-lebih kepada teman-teman pemula, sama seperti saya juga pemula, ya mudah-mudahan kita di sini saling belajar, saling menyemangatkan satu sama lain, sehingga nanti kita sama-sama mencapai kesuksesan di marketplace, khususnya untuk menjadi seller di Tokopedia ini atau di marketplace lainnya guys. Nah oke guys, kita akan bahas mengenai Tokopedia. Jadi kita langsung saja pada pembahasan. Jadi per tanggal 12 kemarin, 12 Oktober 2020, kita mendapatkan satu fitur terbaru dari Tokopedia, yaitu pihak Tokopedia mengizinkan kita untuk mengganti nama dan juga nama domain dari toko kita hanya satu kali ya. Ingat ya, hanya satu kali, dan itu tidak bisa dirubah lagi setelah kita rubah nama toko kita. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal guys, apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan dari perubahan apabila kita harus mengubah nama toko dan domain web kita. Nah, di sini setelah saya pelajari, dan saya juga sudah mencobanya sendiri, dan saya sudah mendapatkan hasilnya seperti apa. Saya bisa membedakan saat saya masih belum ganti nama toko dan domainnya, sama ketika saya sudah mengganti nama domain dan ataupun nama toko di Tokopedia. Nah, yang pertama teman-teman harus ingat dulu, mengganti nama toko itu tidak harus ya. Mengganti nama toko itu tidak harus. Tapi apabila saat kita awalnya memulai membuka toko di Tokopedia, kadang kita asal kasih nama gitu ya, asal kita kasih nama, tahu-tahu di tengah jalan kita produk kita berubah kembali, sehingga kita pengen mengubah nama toko kita. Nah, waktu itu kan masih belum bisa. Cuman sekarang kita sudah ada fitur, kita sudah ada pengaturannya sendiri untuk bisa mengubah nama toko dan domainnya guys. Jadi saat ini sudah bisa, karena saya sudah mencobanya sendiri. Saya sudah mencoba kemarin. Namun yang saya bilang tadi, kita harus ingat bahwa tidak harus selalu mengganti nama toko, karena itu akan berefek pada toko kita sendiri guys. Nah, kenapa? Karena kadang juga kita mau mengganti nama toko itu karena alasan tertentu. Contoh ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ketika kita waktu memulai pertama kali membuka toko di toko online, nah namanya kita masih pemula, belum bisa menentukan nama toko kita itu apa. Jadi terkadang kita membuat nama toko itu asal gitu ya, asal kita buat nama toko, jadi masukin produk, jualan gitu. Nah, ketika kita sudah sambil berjalan, sambil belajar, kita semakin mengenal yang namanya berjualan di toko online seperti Tokopedia gitu ya. Kita sudah mulai mengenalnya, akhirnya kita, wah saya nggak suka nih nama toko saya ini, saya pengen rubah gitu ya. Tapi waktu itu masih belum bisa, tapi sekarang sudah bisa. Pengaturannya sendiri sudah bisa, dan sudah saya coba, dan berdasarkan alasan itulah kita bergerak untuk mengubah nama toko tersebut. Nah, yang perlu diperhatikan di situ, mengubah nama toko
dan juga domain toko kita harus siap dengan segala kondisi, dengan segala resiko yang kita hadapi dalam toko kita ke depan, karena itu akan mempengaruhi banyak dan sangat besar pengaruhnya terhadap traffic toko ya, terhadap toko kita. Itu sangat besar pengaruhnya. Makanya saya tadi sampaikan bahwa apabila mau mengubah nama toko, pastikan dulu, yakinkan dulu bahwa betul-betul nama toko itu memang betul-betul diubah atas dasar alasan tertentu gitu ya, bukan hanya pengen aja karena kebetulan sudah ada fitur terbaru terus kita pengen aja gitu ya. Itu jangan ya, mesti dipikirkan matang-matang gitu guys, mesti harus diambil keputusan betul-betul untuk mau mengubah nama toko tersebut ya. Contohnya ya, seperti saya sendiri kemarin itu awal-awal buat toko, saya sempat main di aksesoris. Nah jadinya nama toko saya itu lebih cenderung ke aksesoris. Namun seiring berjalannya waktu, saya mencoba aksesoris, tidak jalan, barangnya tidak jalan. Akhirnya saya cari produk lain gitu ya. Ketika saya sudah punya produk sendiri di toko yang satu lagi, nah akhirnya saya upload lah produk yang saya miliki di luar aksesoris yang tadi. Saya masukin ke toko tersebut dan ternyata barang ini yang berjalan. Nah, barang yang terakhir ini adalah alat-alat kesehatan. Nah, ketika saya punya nama toko sebelumnya adalah ada selulernya, nama tokonya sebelumnya adalah Sari Seluler. Itu ketika kita ngupload produk tentang alat kesehatan itu sangat jauh gitu ya. Kecuali tadi kalau Sari Store gitu ya. Nah, itu nggak terlalu jauh gitu. Itu masih bisa diterima oleh customer. Nah, ketika dia sekarang belanja di toko saya tersebut, namun yang saya jual adalah alat kesehatan, tapi nama tokonya adalah Sari Seluler, maka itu sangat jauh. Nah, itu adalah alasan pertama saya untuk akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengubah nama toko saya jadi Sari Medical. Ya, kenapa saya harus merubah? Karena yang tadi barang yang saya jual sudah tidak sesuai dengan nama toko yang saya buat dari awal, karena di pertengahan perjalanannya akhirnya saya harus merubah produk yang saya jual dari aksesoris, saya pindah ke alat kesehatan. Akhirnya saya harus menyesuaikan itu. Nah, resiko yang kita hadapi yang pertama adalah kita akan kehilangan CEO dari website kita, istilahnya ya, website kita ya, dari toko kita di Tokopedia, kita akan kehilangan itu. Yang kedua, kita akan kehilangan traffic ya. Apabila orang-orang sudah mengenal toko kita adalah Sari Seluler, maka ketika dia mencari nama tersebut, maka secara otomatis toko itu sudah tidak ada, dan itu tidak akan didapatkan oleh customer kita. Nah, ketika itu terjadi, maka itu akan merugikan kita sendiri ya. Itu resikonya ketika kita harus mengambil keputusan untuk mengubah nama toko. Nah, yang pertama tadi kita akan kehilangan CEO 50%-nya atau bahkan full gitu ya. Istilahnya toko kita adalah toko yang baru berdiri. Nah, yang masih tetap untuk transaksinya tetap ada ya. Data transaksi, riwayat transaksi akan tetap ada. Cuman yang akan hilang itu dari CEO-nya, itu akan hilang dari 50% sampai full. Nah, kemudian dari traffic itu akan hilang semua, dan kemudian kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan kita yang kemungkinan dia akan RO kepada kita atau repeat order. Kita akan kehilangan momen itu karena kita tidak akan bisa si customer kita itu tidak akan bisa mendapatkan toko kita kembali. Nah, contohnya ada tadi customer beli di toko saya adalah Sari Seluler ya. Ketika dia sudah membeli di toko saya Sari Seluler, maka yang dia ingat adalah Sari Seluler. Nah,
1 minggu kemudian saya mengubah nama toko saya jadi Sari Medical. Nah, ternyata 2 hari kemudian atau beberapa hari kemudian si customer ini tadi kembali lagi repeat order. Maksudnya mau order lagi di toko saya di Sari Seluler. Nah, ketika dia membuka mencari nama toko di Sari Seluler itu, maka secara otomatis itu toko tidak akan muncul karena tadi sudah diganti dengan Sari Medical yang seharusnya dia cari Sari Medical. Namun karena dia belum dapatkan info bahwa kita sudah mengubah nama toko, otomatis dia tidak akan menemukan toko kita kembali. Jadinya dia akan beralih ke seller lain yang mungkin sebelumnya adalah kompetitor kita. Nah, itu resiko ketiga. Nah, kemudian apalagi kita sudah bergabung dalam program toko cabang. Nah, ketika kita sudah bergabung dengan toko cabang, terus kita mau melakukan pengiriman barang, yang perlu diperhatikan di situ saat kita melakukan pengiriman barang ke gudang, kita jangan mengubah nama toko dulu, ya. Kita jangan mengubah nama toko terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika kita saat mengirim barang, orang gudang yang di gudang tujuan kita, begitu nanti kita sudah kirim barang, tahu-tahu kita rubah nama toko. Nah, begitu di sana dia scan nama toko kita, maka link yang dia buka di sana akan error dan otomatis itu tidak bisa terdeteksi oleh mereka, dan itu tidak bisa dimasukkan ke gudang di toko kita juga karena dia error linknya, karena dia tidak akan menemukan toko tersebut, gitu ya. Jadi pastikan semua proses pengiriman barang sudah selesai dan tidak ada yang gantung, baru kita mengubah nama toko, ya. Dan ingat satu hal yang tadi, mengubah nama toko tidak selalu wajib, ya. Ingat, tidak selalu wajib. Perhatikan, ambil keputusan sehingga nanti ke depan tidak menyesal dengan apa yang sudah kita jalani, ya. Yang saya rasakan setelah saya mengubah nama toko saya merasakan trafficnya sangat turun drastis. Saya buat iklan tidak seramai iklan sebelumnya, ya, jauh banget. Jadi saya ada 3 toko di Tokopedia, satu yang sudah gold, yang dua-duanya udah silver 1 sama silver 2. Nah, yang silver 1 itu sama silver 2 ini saya ganti dua-duanya dengan alasan yang sama. Dan setelah saya menggantinya, maka saya merasakan bahwa ternyata resikonya ini dari traffic, gitu ya. Dari repeat order kita akan kehilangan juga. Semuanya kita akan menjadi toko baru. Yang tetap kita dapatkan adalah riwayat transaksinya tetap ada, ulasan tetap ada, semuanya masih sama, cuman trafficnya itu hilang. Kita akan membangun traffic lagi dari awal, seperti toko baru. Kita mau buat iklan, maka itu akan berjalan sangat sedikit dan bahkan bisa boncos, ya. Jadi pastikan sebelum mengubah nama toko, teman-teman sudah memperhatikan segala sesuatunya, karena ingat, cuma 1 kali bisa diubah, ya. Saat mau membuat nama toko lebih bagus jangan terikat apabila kita sebagai dropshipper, ya. Teman-teman yang dropshipper, nama tokonya itu jangan mengikatnya. Contohnya, kita mau jualan bebas, tapi nama toko kita itu lebih cenderung ke aksesoris, gitu. Kayak saya pertama aksesoris, tapi saya jualan apes. Nah, itu sangat jauh, makanya nanti terjadi kita mau merubah nama toko, gitu ya. Nah, pastikan saat mau membuat nama toko itu, ingat jangan terlalu
fokus ke satu kategori produk yang mau kita jual gitu ya, yang umum aja, sehingga nanti barang-barang yang kita jual itu umum, kecuali kita punya stok barang sendiri, ada khusus kategori sendiri seperti saya sekarang alat kesehatan, ya udah saya lebih ke medikal, ada Brian Medica, ada Sari Medical, dan seperti itu. Jadi buat teman-teman, sebelum mengambil keputusan, pastikan dulu beberapa hal yang saya sampaikan tadi, agar teman-teman tidak menyesal apabila nanti pengunjung di toko kita itu berkurang. Sangat jauh ya, sangat jauh beda dari yang sebelumnya. Kalau saya biasanya sebulan itu untuk satu toko yang itu bisa profit 10-15, sekarang sampai sekarang juga udah berapa hari masih belum ada penjualan, dan itu saya iklani dan tidak ada penjualan sama sekali. Jadi pastikan teman-teman ingat yang saya sampaikan tadi, jangan hanya asal merubah nama toko, karena akan beresiko besar untuk toko kita. Oke guys, mungkin itu dulu video dari saya kali ini. Untuk hal-hal teknis lainnya nanti kita akan bahas lagi di video-video berikutnya, karena saya akan mau mencoba di YouTube ini, saya mau mengembangkan mengenai tips-tips untuk berbisnis online di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli ya. Jadi satu persatu kita akan bedah sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini dapat bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman juga, dan buat siapapun yang sudah menonton video ini. Oke teman-teman, sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya guys. Karena kenapa? Agar teman-teman mendapatkan notifikasi pertama setelah saya mengupload video terbaru. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya, karena semua yang saya sampaikan di sini semua saya ceritakan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani sampai sekarang, dan saya sudah merasakan hasilnya. Jadi saya ingin share kepada teman-teman, bukan berarti saya pamer. Contohnya kemarin saya ada salah satu grup di Facebook, saya gabung, saya coba screenshot omset sebulannya dari awal sampai akhir bulan itu per bulan September kemarin, saya coba share, dan ternyata banyak tanggapan positif dan ada juga yang tanggapan negatif. Jadi tujuan di situ bukan untuk pamer. Sekali lagi, tujuan kalau kita share ke media sosial itu sebenarnya bukan untuk pamer, tapi kita ingin berbagi kepada teman-teman, terlebih-lebih seller baru ya. Kita hanya ingin menyemangati mereka. Dengan kita men-share itu pasti muncul pertanyaan dari si seller baru ini, kok bisa gitu ya. Nah, di situ kita akan mulai membuka pembicaraan untuk sharing. Tujuannya hanya untuk sharing, untuk berbagi. Bisa saja ilmu dari yang lain saya belum pernah tahu, tapi di situ bisa kita berbagi, ya kita nggak tahu. Jadi tujuan kita kalau ke situ hanya untuk sharing, bukan untuk pamer. Dan kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya, seperti apa menilainya itu kembali lagi ke kita. Kalau saya pribadi, ketika orang share sesuatu, saya jadikan itu sebagai penyemangat saya, sebagai motivasi saya ambil positifnya, negatifnya saya buang. Nah, itu kalau kita mau maju. Tapi kalau bagi teman-teman yang tidak mau maju, pasti pikirannya ini orang sombong gitu ya, ini orang kok pamer gitu. Padahal tujuan kita pribadi itu bukan untuk pamer, hanya untuk menyemangati teman-teman seller yang baru bergabung, untuk membuka ruang diskusi gitu. Oke guys, mungkin itu aja dulu video dari saya kali ini.
Kita akan berjumpa di lain waktu. Kita akan video ini saya sudahi. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.